ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Salah satu cara dalam memperbaiki kualitas pemilu, ya sah-sah aja kalau memang dibenarkan secara undang-undang. Apakah nanti berujungnya pemakzulan atau apa, ya saya rasa saya kembalikanlah itu semua terhadap DPR selaku wakil rakyat. Legal standing itu dimiliki oleh Pak Anies dan Pak Muhaimin. Kalau MK itu nanti setelah penetapan KPU. Yang pasti fakta, bukti, dan narasi serta teori akan kita jabarkan secara komprehensif. Pelanggaran yang patut diduga juga merupakan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Mau algoritma, mau tentang kepala desa, mau tentang bansos, mau tentang intimidasi bansos, atau politisasi bansos, atau apapun itu, ya kan, yang beredar di masyarakat, ya. Karena itu keresahan masyarakat yang akan kita sampaikan. Saksi ini bukanlah saksi yang sembarangan, ya. Pihak-pihak yang tidak berkenan hal itu tersampaikan. Kita nggak bisa sembarangan dalam langkah. Apalagi langkah tersebut adalah langkah hukum. Ini bukan tentang menang kalah dalam pilpres. Sampai keadilan itu bisa dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia, yaitu Ya, ketemu lagi di Newsmaker, obrolan hangat one on one bersama saya Alfa Mandalika. Pekan ini publik memantau sikap tegas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat merapatkan barisan bersama tim hukum Paslon 01. Anies dan Muhaimin menegaskan terus mendalami dugaan kecurangan, terutama rangkaian peristiwa sebelum pemilih memberikan suaranya di TPS 14 Februari. Kejadian yang disebut Anies sebagai masalah pra-TPS inilah yang oleh tim hukum Timnas Amin siap diperkarakan. Sementara itu, Ganjar Pranowo, Capres Paslon 03 bersama tim pemenangan nasional siap menggugat dugaan kecurangan pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi, bahkan menggagas hak angket di DPR. Kubu Paslon 02 juga tidak tinggal diam. Pakar hukum ketatanegaraan Yusril Iza Mahendra siap memimpin perlawanan menghadapi gugatan pemilu. Nah, pemilu 2024 telah usai, namun perang data baru saja dimulai. Akan sejauh mana nih perkara dugaan kecurangan pemilu ini nanti akan bergulir dan berakhirnya seperti apa? Untuk mengetahui jawabannya kita telah bersama dengan Direktur Sengketa Proses Tim Hukum Timnas Amin, Bapak Zaid Musafi yang telah bergabung bersama kami melalui Zoom. Selamat sore Pak Zaid. sore Mas Alfa. Apa kabar Mas Zaid? Siap, alhamdulillah baik. Oke, terima kasih Mas Zaid atas waktunya untuk bergabung di Newsmaker kali ini. Ya Mas Zaid, kita mulai dari pertemuan penting pekan ini antara Paslon 01, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dengan tim hukum Timnas Amin. Diskusi soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Nah, bisa digambarkan nih Mas, seperti apa sih suasana pertemuan Anies Muhaimin dengan tim hukum saat itu? Yang pertama, suasana pertemuan tentu berjalan sangat hangat, ya, karena memang antara Pak Anies sendiri dan Pak Dr. Ari Yusuf Hamir ini memang mereka sahabat lama, ya, sahabat perjuangan udah lama. Jadi suasana yang pertama memang silaturahmi, ya kan. Yang kedua sharing, yang ketiga adalah kita paparan atas pengaduan-pengaduan dan laporan yang masuk ke kita sebagai tim hukum. Karena memang tim hukum ini sudah lebih ready mendampingi Pak Anies. Penunjukannya itu sudah dilakukan sejak bulan Mei, ya, tahun lalu. Jadi secara struktur kami sudah lebih siap dan lebih ready di seluruh provinsi, ya, di Indonesia. Nah, dalam konteks seperti itu kita sudah membuka pengaduan, kita membuka laporan, ya kan, dari tim hukum daerah mengenai kejadian-kejadian yang ada di lapangan, yang ada di provinsi, ya, khususnya, ya, di 38 provinsi itu pengaduan-pengaduan itu diverifikasi melalui tim hukum daerah dan kita sampaikan kepada Pak Anies dan Pak Muhaimin mengenai fakta-fakta di lapangan, ya kan, kerja kejadian-kejadian di lapangan serta verifikasi fakta di lapangan dan analisis singkat, ya,
untuk investigasi tindakan hukum yang berujung pada laporan ke Bawaslu. Karena memang salurannya adalah di Bawaslu. Jadi langkah-langkah hukumnya itu kita tempuh di Bawaslu. Itu beberapa hal penting yang kita sampaikan ke CPCWP ya, ke Pak Anies dan ke Pak Muhaimin. Yang pasti semua laporan yang terverifikasi langsung kita laporkan ke Bawaslu setempat. Karena itu adalah langkah hukum yang menjadi saluran resmi secara hukum acara pemilu. Oke, Mas Zaid, masih akan ada pertemuan final atau pertemuan kemarin sudah final nih Mas? Dan akan menghasilkan langkah hukum gugatan pemilu, Mas Zaid ya? Ya, kalau pertemuan saya nggak bisa bilang final atau permulaan ya, karena posisinya kan harus terus komunikasi, harus terus berkoordinasi, apapun ceritanya antara tim hukum dan tim CPCWP ya kan, kita udah menyatakan satu tujuan, yaitu adalah mengembalikan marwah pemilu, ya kan, agar terpilih pemimpin yang legitimate di mata masyarakat. Prinsipnya seperti itu, salurannya adalah saluran hukum. Nah, ini yang kita tempuh, upaya-upaya hukum, mekanisme hukum, ya kan, sesuai ketentuan itu yang kita tempuh tentunya, ya kan. Karena negara kita adalah sesuai Undang-Undang Dasar adalah negara hukum, jadi mekanisme hukum lah yang kita pilih, yang kita tempuh. Adapun masalah persiapan pembuktiannya nanti ke depan itu semua sedang proses, kita tidak bisa sampaikan di sini, gitu. Oke, Mas Zaid, salah satu statement Pak Anies adalah yang paling fundamental setelah bertemu tim hukum adalah masalah terbesar sudah ada sejak pra-TPS. Apakah pra-TPS ini berarti mundur sampai belakang hingga perkara di Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran? Atau seperti apa, Mas Zaid? Ya, memang itu adalah fakta yang tak terbantahkan ya. Karena kalau tidak ada fakta sebelum pencoblosan atau pra pencoblosan, atau bahasanya Pak Anies adalah pra TPS, ya kan, kemungkinan kondisi pemilu kita atau pilpres lah ya lebih tepatnya tidak seperti ini gitu. Jadi detailnya itu nanti akan kami sampaikan ya, akan kami tuangkan ke dalam permohonan kita atau gugatan kita nanti. Memang pra TPS ini sangat menentukan ketika orang ada di dalam TPS-nya. Jadi tidak di saat di TPS atau setelah TPS saja, tapi pra-nya ini sangat menentukan. Kita semua tahu ada 2 putusan etika ya yang menjadi sejarah baru pemilu bangsa Indonesia. Sebelumnya belum ada putusan Mahkamah Konstitusi ya yang diputus oleh MK yang menyatakan ke-9 hakimnya bermasalah secara etika dan bersalah secara etika. Tentu itu menjadi bagian gitu kan. Apalagi ditambah adanya putusan DKPP ya kan yang secara tegas menyatakan bahwasanya KPU dalam menerima pendaftaran paslon tersebut khususnya Cawapres 02 yaitu melanggar etika. Karena apa? Karena aturannya tidak karena aturannya tidak seperti yang bisa digunakan oleh pada paslon 02 untuk melakukan pendaftaran, di mana belum berubah PKPU-nya. Harusnya kan mekanismenya dirubah dulu. Kalau kita baca aturan di putusan di DKPP itu kan harusnya dirubah dulu peraturannya, baru bisa dilaksanakan proses pendaftaran gitu. Nah, 2 putusan ini kan putusan yang sudah diketahui publik, yang sudah menjadi catatan serius bagi proses demokrasi dan proses pemilu kita, dan dua-duanya terkait pemilu gitu. Jadi ya saya rasa ini menjadi suatu catatan hukum yang sangat tidak baik. Oke, Mas Zaid, di media Ketua Tim Hukum Timnas Amin, Bapak Aris Yusuf Amir sempat mengatakan bahwa telah menyiapkan saksi untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Lalu juga Pak Ari mengatakan beberapa saksinya mengalami intimidasi. Nah, boleh di-share nih Pak, bentuk-bentuk intimidasi seperti apa nih Pak yang dimaksudkan oleh Pak? Gini, kalau kita dalam rangka menyiapkan saksi ini bukanlah saksi yang sembarangan ya, yang akan memberikan keterangan kesaksian. Ini memang kita nggak bisa bicara di publik secara leluasa. Itu harus kita hargai juga
hak-hak mereka ya kan terkait permintaan-permintaan terhadap kita. Tapi faktanya setelah melakukan konfirmasi kepada kita, setelah memberikan informasi kepada kita, ada pihak-pihak yang tidak berkenan hal itu tersampaikan kepada kita. Tapi apapun itu, kita prinsipnya masih tegak lurus untuk melangkah sampai keadilan itu bisa dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia, yaitu pemilu yang fair. Seperti itu. Oke, Mas Zaid, soal seberapa besar intimidasi dan janji uang tadi berdampak pada perolehan suara paslon. Saya yakin Pak Mas Zaid juga pasti bisa menjelaskanlah statistiknya. Nah, ada satu lagi temuan Timnas Amin yang ingin saya dalami, Mas Zaid, yaitu soal algoritma Sirekap KPU yang menurut Dewan Pakar Timnas Amin, Pak Bambang Wijoyanto, sudah disetting sejak awal menguntungkan paslon tertentu. Nah, apakah soal algoritma Sirekap ini masuk juga dalam kajian hukum Anda, Mas Zaid? Ya, nanti akan kita pertimbangkan semua hal yang mengandung dugaan pelanggaran dan dugaan kecurangan dalam Pilpres ini. Prinsipnya apapun itu akan kita pertimbangkan dan akan kita masukkan agar komprehensif, ya, agar masyarakat melihat, agar masyarakat mengetahui, dan keresahan masyarakat itu kan tidak semuanya mereka bisa mewakili dalam menyampaikan. Yang bisa mewakili dan menyampaikan adalah mekanismenya mekanisme hukum. Nah, mekanisme hukum pun tidak semua orang hukum bisa menyampaikan, tidak semua orang hukum bisa menggugat, harus mereka yang mendapatkan mandat atau kuasa dari si pemberi kuasa. Dalam hal ini, legal standing-nya itu dimiliki oleh Pak Anies dan Pak Muhaimin. Untuk itu, segala hal yang menjadi dugaan pelanggaran, segala hal yang menjadi dugaan kecurangan akan kita salurkan melalui mekanisme hukum, yaitu berupa permohonan atau gugatan ke hadapan Mahkamah Konstitusi ataupun ke Bawaslu. Prinsipnya seperti itu. Apapun itu, mau algoritma, mau tentang kepala desa, mau tentang bansos, mau tentang intimidasi bansos atau politisasi bansos atau apapun itu, ya kan, yang beredar di masyarakat, ya karena itu keresahan masyarakat yang akan kita sampaikan, gitu. Oke, Mas Zaid, kapan laporan tim hukum Timnas Amin ini akan selesai dan akan dilaporkan ke Bawaslu? Atau langsung gugatan ke MK nih, Mas, sampai titik darah penghabisan? Oh, jadi gini, tolong saya sekalian klarifikasi ya. Seluruh laporan, seluruh pelanggaran ketika kejadian itu kita H+2, H+3 udah langsung melaporkan. Gitu, ya. Oke. Kalau MK itu nanti setelah penetapan KPU. Tapi semua pelanggaran, semua dugaan pelanggaran atau dugaan kecurangan atau pelanggaran dalam bentuk administrasi ataupun pidana, ya itu langsung kita laporkan sesuai dengan kejadiannya. Kejadiannya ada di mana, di provinsi mana, nah itu ke Bawaslu setempat, itu yang kita sampaikan, gitu. Jadi jangan berpikir kita cuma menginventaris, enggak. Kita sebagai lawyer, sebagai profesional di bidang hukum, kita harus menempuh upaya hukum sesuai hukum acara yang berlaku. Artinya hukum acara yang berlaku adalah ketika terjadi dugaan pelanggaran, ya itu disampaikannya melalui mekanisme ke Bawaslu. Nah, jangan, kita nggak cuma menunggu untuk menginventaris nanti disampaikan semata-mata di MK. Oh enggak, kita sudah melangkah, laporan sudah berjalan di seluruh provinsi, Jawa Tengah, Jawa Barat, ya kan, Sumatera, Sumsel, Sumut, itu semuanya sudah melaporkan. Nah, balik lagi. Kita akan menggunakan saluran hukum yang lain sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Nah, saluran hukum yang lain ini adalah terakhir, yaitu Mahkamah Konstitusi atau ke Bawaslu dalam konteks TSM, ya kan. Nah, ini semua saluran hukum yang bisa menjadi alat mencapai rasa keadilan masyarakat itu akan kita tempuh. Masalah keputusannya itu kita serahkan kepada mereka yang berhak dan berwenang memutuskan hal tersebut. Yang pasti fakta, bukti, dan narasi serta teori akan kita jabarkan secara komprehensif. Oke, Mas Zaid, jika Timnas Amin memperkarakan dugaan kecurangan pemilu di MK, maka akan kompak nih bersama Paslon 03, kubu Ganjar Mahfud yang juga siap membongkar dugaan kecurangan pemilu 2024 di MK. Nah, kubu Prabowo Gibran juga tidak tinggal diam nih, sudah menunjuk Yusril Iza Mahendra
memimpin pembelaan di MK. Nah, pertanyaan saya, apakah Mas Zaid yakin perkara dugaan kecurangan pemilu ini akan tuntas di MK? Mengingat saat ini MK sedang mendapat sorotan tajam dari publik, Mas Zaid. Yang pertama, suka nggak suka, hukum kita sudah menentukan hukum acaranya terkait pemilu. Begitu juga saluran-saluran demokrasi melalui hukum, dan penegak hukumnya itu ya adanya di Bawaslu dan di MK, ya kan? Kalau konteks penyelenggaraan pemilu ada juga DKPP, ya kan? Apabila Bawaslu atau KPU melanggar kode etik, karena memang harus ke sana ya kita hormati. Itu udah kesepakatan kita dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Mekanismenya ya harus kita penuhi, kita hormati dong. Negara kita negara hukum, saluran mekanisme hukumnya seperti apa terkait pemilu, itu kita penuhin. Dan kita secara profesional harus menempuh langkah-langkah yang sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Gitu, karena negara kita ini merupakan negara yang beradab. Kita punya etika yang dituangkan ke dalam norma-norma. Kita nggak bisa sembarangan dalam langkah. Apalagi langkah tersebut adalah langkah hukum, ya sesuai aturan hukum yang berlaku. Itu yang kita tempuh. Dan kami sangat yakin, ya, lembaga penyelenggara pemilu ataupun Mahkamah Konstitusi sebagai anak kandung reformasi akan mengadili ini dengan seadil-adilnya. Kami sangat yakin itu. Oke, Mas Zaid, atas dugaan kecurangan pemilu 2024, Gus Muhaimin juga sempat menyinggung bahwa tentang kesiapan paslon 01 masuk putaran kedua jika kecurangan terbukti. Sementara itu atas dugaan besarnya kecurangan, pendukung Ganjar dengan terbuka menuntut adanya pemilu ulang khusus Pilpres. Jadi akan seperti apa nih perkara kecurangan pemilu ini akan bergulir dan akan berakhir? Cukup membuktikan adanya kecurangan pemilu atau lebih atau seperti apa nih Mas Zaid? Ya, perlu saya rujuk dulu apa yang sudah disampaikan oleh Pak Anies dan Pak Muhaimin. Ini bukan tentang menang kalah dalam Pilpres, tapi ini tentang kualitas si Pilpresnya itu sendiri. Apabila ini berjalan secara adil, secara fair, ya kan, apapun hasilnya, bangsa Indonesia harus terima. Nah, faktanya dari tim hukum ya di daerah ataupun di pusat, kami secara gamblang melihat dugaan-dugaan pelanggaran yang patut diduga juga merupakan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, ketika kita melihat ini sebagai orang hukum, maka upaya hukum yang harus kita tempuh, kita nggak bisa ada saluran lain. Negara kita adalah negara beradab yang sudah memutuskan bahwasanya mekanisme hukum pemilu adalah melalui Bawaslu dan terkait sengketa di akhir adalah melalui Mahkamah Konstitusi. Gitu. Jadi yang penting kualitas pemilunya ini, pemilu yang menghadirkan atau melahirkan pemimpin yang legitimate. Jadi bukan semata-mata ini siapa yang menang. Ini harusnya bangsa Indonesia yang menang, rakyat yang menang. Pemilu itu pesta demokrasinya rakyat, ya kan? Yang diatur dengan aturan hukum, ya. Aturan hukum mekanismenya sudah ditetapkan dan sudah disepakati, baik secara kesepakatan politik di legislatif, ya kan, ataupun di pemerintahan. Dan kita tinggal mengimplementasikannya apa yang sudah disepakati tersebut. Kalau tidak malah akan bahaya kalau mekanisme hukum tidak ditempuh. Untuk itulah kita dari tim hukum Amin ini secara tegas yang kita tempuh adalah langkah hukum, ya, agar mewujudkan pemilu yang berkualitas dan melahirkan pemimpin yang legitimate. Oke, Mas Zaid, kita bergeser ke isu politik di kubu 03. Capres Ganjar Pranowo menggalang dukungan agar DPR menggunakan hak angket dan hak interpelasi. Ganjar mengklaim usulan hak angket dan hak interpelasi ini sudah disampaikan pada Ketua Umum PDIP Megawati. Nah, respon positif datang dari Capres Anies Baswedan yang menyebut gagasan Ganjar sebagai inisiatif yang baik. Nah, Mas Zaid, apakah soal hak angket dan interpelasi ini dibahas juga di pertemuan tim hukum dengan Anies Muhaimin? Mas Zaid. Kalau jalur tadi kita ingat yang kita sampaikan di awal bahwa tim hukum ini jalurnya adalah jalur hukum. Jadi mekanisme hukum acara dalam pemilu lah yang kita tempuh. Adapun hak angket, hak interpelasi atau hak apapun yang ada di DPR dengan mekanisme politik, ya. Tapi ya kalau memang itu disepakati atau itu menjadi salah satu cara dalam memperbaiki kualitas pemilu,
ya sah-sah aja kalau memang dibenarkan secara undang-undang, toh aturannya juga kan ada, ya kan? Tapi ya itu biar mekanisme politik lah. Kita nggak bisa berkomentar ya untuk urusan politiknya. Yang pasti untuk urusan hukumnya, langkah kami tegak lurus dan satu kata yang pasti kami akan gaspol demi kualitas pemilu yang lebih baik. Oke, Mas Zaid, soal angket dan interpelasi soal dugaan kecurangan pemilu sudah mendapatkan respon juga dari Presiden Jokowi. Presiden mengatakan itu hak demokrasi. Nah, pertanyaan publik dan pertanyaan terakhir di Newsmaker kali ini, Mas Zaid, apakah interpelasi dan angket Presiden di DPR ini akan disambut baik juga ya oleh anggota DPR? Dan jika semua dugaan kecurangan dan dugaan pelanggaran konstitusi terbukti di DPR, apakah akan berakhir menjadi pemakzulan Presiden nih, Mas Zaid? Apakah langkah politik akan diambil koalisi perubahannya, amin? Apakah nanti berujungnya pemakzulan atau apa? Ya, saya rasa saya kembalikanlah itu semua terhadap DPR selaku wakil rakyat yang sudah kita percaya dan sudah kita pilih 5 tahun yang lalu, ya kan? Apakah hasilnya nanti seperti apa? Ya, kita serahkan semuanya terhadap mekanisme politik. Tapi dalam konteks hukum, sekali lagi kami tegaskan, kami selaku tim hukum nasional Amin di bawah pimpinan Pak Ari, kami sudah komitmen untuk tegak lurus memperbaiki kualitas demokrasi dalam pemilu melalui jalur hukum. Itu yang bisa kita sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Direktur Sengketa Proses Tim Hukum Timnas Amin, Mas Zaid Sama-sama. Syafi yang sudah berdiskusi di Newsmaker kali ini. Sekali lagi terima kasih Mas Zaid. Salam sehat selalu Mas Zaid. Sama-sama, sehat selalu. Ya, demikianlah Newsmaker pekan ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa.